Halo teman-teman, izinkan saya Rendra dari Balai POM di Batam menyampaikan testimoni ya untuk kemarin dari para pemateri dari Eclat Consulting sudah memberikan materi yang sangat luar biasa buat kita semua, AOC seluruh Indonesia, AOC Badan POM seluruh Indonesia. Saya perkenankan saya menyampaikan testimoni sebagai berikut. Yang pertama, pembelajaran yang baru pertama kali saya dapatkan itu terkait dengan scamper sama Johari Window, teman-teman. Scamper itu yang terdiri dari substitute, combine, adaptasi atau adapt, terus modify, put other use, eliminate, dan reverse. Nah, itu sangat terkait sekali dengan kondisi kita saat ini, yaitu di kondisi era pandemi. Scamper itu memang sangat terasa sekali ya, yang mulai dari ada Gojek online, eliminasi jarak, dan terus ada kita beradaptasi dengan menggunakan termogan, modifikasi, dan banyak hal-hal yang kita lakukan secara tidak sadar itu sudah merupakan dari metode scamper tersebut. Yang kedua adalah Johari Window, itu bagaimana cara kita mengenal diri kita sendiri, sejauh mana sih kita dikenal orang lain juga, orang memahami kita, dan kita juga diajari gimana caranya memperluas area kita gitu kan. Contoh, kalau kita memperluas area dari kita supaya menjadi lebih mengenal diri kita, itu ada meminta umpan balik dari rekan kita untuk mengenal blind spot kita, terus membuka diri kita dengan sharing gitu kan. Jadi kita bisa lebih area hidden kita menjadi lebih kecil gitu, akan diketahui oleh rekan kita, dan menjelajahi area misteri kita mungkin yang selama ini belum kita tahu, harus kita sadari dan belum kita lihat. Terus pembelajaran yang paling berkesan menurut saya adalah terkait ethos Pagos Logos dan learning agility. Kenapa saya ambil pembelajaran yang paling berkesan itu adalah di masa pandemi sekarang ini juga dalam kita bagaimana cara kita meyakinkan orang itu dengan etos karakter kita itu seperti apa, itu akan lebih mudah meyakinkan orang. Dan kalau kita sudah memiliki karakter seorang AOC. Yang kedua adalah Pagos, ikatan emosional, bagaimana kita berempati kepada orang lain, terus bagaimana kita membangun ikatan emosional pada orang lain, itu akan membantu kita untuk meyakinkan teman-teman kita di balai kita, di kerja kita sebagai AOC. Yang terakhir adalah logos, atau selain kita harus punya dua hal itu, kita juga harus punya pemikiran rasional atau data-data yang valid, punya pemikiran yang bisa diterima di dalam kehidupan bermasyarakat ataupun di kantor kita, tempat kita bertugas sebagai AOC. Yang kedua adalah learning agility. Learning agility itu dengan kerangka learner, terus agile learner itu learn, unlearn, dan relearn. Itu baru buat saya dan berkesan. Kenapa? Ternyata selama ini saya salah gitu loh. Artinya kalau kita tidak bisa unlearn itu ya tidak akan ada gunanya gitu. Kita harus bisa, selain kita mendapatkan pengetahuan dan keterampilan dalam mata pelajaran itu bisa kita pelajari, kita learn, kita juga harus bisa selalu unlearn, yaitu mendisrupsi atau mengeliminasi cara-cara lama, kebiasaan untuk melakukan sesuatu. Jadi tidak selalu merasa kita sudah cukup pintar. Ternyata dari cara-cara kita yang sudah terbiasa itu harus kita ada beberapa disrupsi dan kita relearn gitu. Artinya kita pelajari lagi membuat cara baru yang mungkin kadang lebih baik dari cara-cara lama gitu kan. Jadi itu menurut saya sangat berkesan, karena selama ini saya salah gitu, saya keliru. Ternyata ada learning agility dengan kerangka agile learner yang harus kita pahami gitu kan. Terus yang hasil pembelajaran di kelas itu menurut saya di hasil pembelajaran yang bisa diterapkan, ternyata tugas kita sebagai AOC itu selain sebagai katalis, penggerak, pemberi solusi, penghubung, dan mediator, ternyata di masing-masing indikator tersebut ada hal-hal yang harus kita pahami. Contoh, di katalis kita harus belajar bagaimana leadership dan persuasi, leading change. Sebagai penggerak kita bagaimana mengorganisasikan dan manajemen waktu, dan learning agility sebagai pemberi solusi kita harus menjadi insan yang information seeking maupun creative and innovation. Penghubung itu sebagai interpersonal dynamics, dan mediator kita harus bisa memiliki kompetensi kolaborasi dan teamwork. Nah, itu sangat terasa sekali pada saat kita mengerjakan tugas-tugas yang diberikan oleh Eclat Consulting kepada tim gitu. Artinya disitulah kita belajar menerapkan agenda pembelajaran ini, gimana caranya kita menghasilkan sesuatu
effort yang baik gitu, dan alhamdulillah kemarin tim kami berhasil untuk menerapkan itu. Yang terakhir, saya ingin menyampaikan pendapat yang berbeda dari pelatihan ini dengan pelatihan-pelatihan lainnya adalah Eclat Consulting itu menyampaikannya lebih terstruktur gitu, artinya lebih dari materi hari pertama sampai dengan hari terakhir itu disesuaikan dengan bobot dan minat peserta itu jadinya terarah gitu. Jadi memang benar-benar dari yang paling sepele sampai yang paling rumit, dan diselingi dengan contoh nyata sehingga lebih mudah dipahami dengan peserta gitu. Jadi selalu dibuat fun dan diskusi-diskusi terbuka, sehingga pengalaman-pengalaman kejadian-kejadian yang dialami teman-teman tuh benar-benar bisa didiskusikan dan mendapatkan solusi, sehingga ilmu baru selalu didapatkan. Sukses terus buat Eclat Consulting, semoga ilmu yang disampaikan bermanfaat, dan kami semua AOC mengucapkan terima kasih sebesar-besarnya untuk Eclat Consulting. Semoga bisa terus memberikan ilmunya kepada kami semua, dan doakan kami semoga bisa memberikan kontribusi terbaik buat Badan POM.